Di sebuah desa kecil di tepian sawah Jawa Timur, berdirilah sebuah rumah reyot berdinding papan rapuh yang mulai dimakan rayap. Atapnya bocor di sana-sini, dan bila hujan turun, suara gemericiknya bagai orkestra kesedihan yang merembes ke setiap sudut ruangan. Dari rumah sederhana itulah, seorang gadis bernama Sinta menatap dunia dengan mata penuh cahaya. Sinta adalah siswi SMA kelas 3. Usianya baru 17 tahun, tetapi pundaknya telah lama dipikul oleh beban kehidupan yang jauh lebih berat dari tubuh munilnya. Ayahnya sudah tiada sejak ia duduk di bangku SMP, meninggalkan sang ibu yang sakit-sakitan dan seorang adik kecil yang baru masuk SD. Untuk bertahan hidup, ibunya sesekali berjualan jajanan pasar. Namun hasilnya hanya cukup untuk sekedar membeli beras yang tak seberapa. Meski hidup miskin, Sinta menyimpan cita-cita mulia. Ia ingin menjadi guru. Baginya, guru adalah cahaya yang menyalakan kegelapan, penghubung antara kebodohan dan pengetahuan. Ia selalu teringat sosok guru SD-nya dulu yang meski bergaji kecil, tetap sabar menuntun murid-murid membaca dengan penuh kasih. Sejak itulah Sinta berjanji dalam hati, aku ingin menjadi seperti itu, menjadi pelita bagi anak-anak yang tak punya harapan. Namun, jalan menuju mimpi itu tak pernah mudah. Setiap malam ia belajar ditemani lampu minyak kecil, karena listrik di rumahnya sering terputus akibat menunggak tagihan. Seragam sekolahnya sudah lusuh dan penuh tambalan. Sementara sepatunya bolong di ujung hingga jari kakinya kerap mengintip keluar. Tetapi di balik segala kekurangan, Sinta berdiri paling depan setiap kali upacara bendera. Dadanya tegak, suaranya lantang, seolah ia sedang berkata pada dunia, "Aku miskin, tapi mimpiku tidak akan pernah miskin." Hari demi hari ia jalani dengan kesungguhan. Sinta rajin membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Di kelas, ia sering diminta menjelaskan kembali pelajaran matematika atau bahasa Indonesia yang guru sampaikan. Teman-temannya bahkan sering bergurau, "Sinta ini calon guru masa depan. Kalau sudah jadi guru beneran, jangan lupa kami, ya." Gurauan itu bagi Sinta terasa seperti doa yang menguatkan hatinya. Hari kelulusan akhirnya tiba. Sekolah dipenuhi wajah-wajah bahagia. Para siswa mengenakan seragam putih abu-abu yang dipenuhi coretan tanda tangan kenangan. Sinta berdiri di tengah keramaian itu dengan senyum sederhana. Ia tak ikut-ikutan mencoret seragam, karena ia hanya punya satu setel dan masih akan dipakainya untuk mencari kerja. Ketika namanya dipanggil, Sinta melangkah ke depan dengan langkah gemetar. Kepala sekolah menyerahkan selembar ijazah SMA kepadanya. Tangannya bergetar saat menerima, matanya berkaca-kaca. Baginya, ijazah itu bukan sekedar kertas. Itu adalah simbol dari segala perjuangan. Malam-malam panjang mengulang pelajaran dengan cahaya minyak kecil. Rasa lapar yang ia tahan saat uang jajan tak ada. Dan tekad baja untuk tidak berhenti meski kemiskinan menghimpit. Malam itu, ia duduk di beranda rumah papan yang dingin. Menatap bintang, ijazah SMA diletakkan di pangkuannya. Sementara suara jangkrik menemani keheningan. Ia menatap wajah ibunya yang tidur lemah di dalam kamar. Lalu menoleh ke arah adiknya yang sedang terlelap dengan buku sekolah terbuka di sampingnya. Air mata jatuh perlahan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Aku harus terus melangkah. Untuk ibu, untuk adik, dan untuk mimpiku sendiri. Tuhan, izinkan aku menjadi guru, meski jalannya panjang dan terjal." Sinta memejamkan mata menenangkan hati yang gamang. Ia tak tahu bahwa selembar ijazah SMA yang ia genggam dengan penuh kebanggaan itu kelak akan menjadi pintu yang tertutup rapat baginya. Jalan menuju mimpinya tidak akan lurus, melainkan penuh liku dan air mata. Namun pada malam itu,
Ia masih percaya bahwa setiap langkah kecilnya akan membawanya menuju mimpi besar. Dan begitulah kisah Sinta dimulai. Kisah seorang gadis miskin yang berani bermimpi lebih besar daripada takdir yang diwariskannya padanya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Sinta berangkat dengan map biru di tangannya. Map sederhana itu berisi ijazah SMA, fotokopi KTP, dan beberapa berkas lain yang ia susun dengan hati-hati. Bajunya adalah seragam putih abu-abu yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya pudar, namun ia tetap menyetrikanya sebaik mungkin agar tampak rapi. Hari itu ia berangkat dengan semangat baru. Hari di mana mimpinya akan diuji. Sinta ingin melamar sebagai guru di sekolah dasar negeri di kecamatan dekat desanya. Di kepalanya, ia sudah membayangkan diri berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak menulis huruf A, B, C, sambil menyelipkan cerita-cerita penuh makna. Di kantor sekolah, ia menunggu giliran dipanggil. Jantungnya berdebar kencang. Setiap kali pintu terbuka, ia merapikan jilbabnya dan menggenggam erat map di pangkuan. Hingga tiba gilirannya. Ia masuk, menunduk hormat kepada kepala sekolah dan staf. "Selamat pagi, Bu. Saya Sinta, lulusan SMA. Saya ingin melamar menjadi guru SD di sini," ucapnya dengan suara penuh harapan. Kepala sekolah menatap berkasnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu segera berubah menjadi kalimat yang memukul hatinya keras-keras. "Maaf, Nak, untuk jadi guru SD, syarat minimalnya S1 pendidikan. Kamu hanya lulusan SMA. Jadi, mohon maaf sekali, kamu belum memenuhi syarat." Detik itu juga dunia Sinta seakan runtuh. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Hanya lulusan SMA. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya bagai palu yang menghantam berulang kali. Namun Sinta tidak menyerah begitu saja. Esoknya, ia mencoba melamar ke sekolah taman kanak-kanak swasta kecil di kotanya. Kepala sekolah TK itu menerima lamaran Sinta dengan ramah. "Kami butuh guru tambahan," katanya. "Tapi gaji kami kecil sekali, hanya 400.000 sebulan. Kamu sanggup?" Ia mengangguk pelan. 400.000. Jumlah itu bahkan tak cukup untuk membeli beras sebulan, apalagi membayar listrik dan obat untuk ibunya. Tapi apa daya, daripada menganggur, ia lebih memilih mengajar meski hanya dihargai begitu rendah. Hari-hari di TK itu dimulai dengan tawa anak-anak kecil yang memanggilnya Bu Guru Sinta. Ia mengajari mereka menyanyi lagu anak-anak, melatih mereka menggambar, dan menulis huruf di papan tulis kecil. Setiap kali anak-anak itu tertawa, hatinya terasa hangat. Namun kehangatan itu selalu cepat padam ketika ia teringat isi dompetnya yang nyaris kosong. Setelah lonceng sekolah berbunyi, Sinta menanggalkan baju guru sederhananya dan mengenakan jaket hijau lusuh. Dengan motor tua yang sering mogok, ia berubah menjadi pengemudi ojek online. Jalanan kota yang panas, klakson kendaraan yang bersahut-sahutan, dan debu yang menempel di wajahnya menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Pernah suatu malam, setelah mengantar penumpang terakhir, ia pulang dengan tubuh menggigil. Uang yang ia dapat hari itu hanya 150.000. Cukup untuk membeli beras, tapi tidak cukup untuk biaya listrik yang menunggak. Ia masuk ke rumah papan yang gelap karena diputus lagi alirannya. Di sana ibunya terbaring lemah, sementara adiknya menatap dengan mata polos. "Tidak apa-apa, Nak.
kata ibunya pelan. Ibu bangga padamu meski hanya jadi guru TK. Kau sudah berjuang. Sinta mensenyum meski hatinya berdarah. Ia tahu ibunya hanya berusaha menguatkan, padahal kenyataannya sangat pahit. Malam-malam itu sering ia habiskan menatap tumpukan berkas beasiswa kuliah. Ia mencoba mendaftar berkali-kali, tapi selalu saja dipersulit. Syarat ini kurang, fotokopi itu belum dilegalisir, bahkan ada yang bilang kuotanya sudah penuh padahal baru dibuka. Rasanya seolah dunia menutup pintu rapat-rapat di hadapannya. Hari-hari berjalan, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Sinta masih bertahan dengan rutinitas yang melelahkan. Pagi mengajar dengan gaji 400.000, sore hingga malam mengojek di jalanan. Mimpinya menjadi guru sungguhan semakin tampak jauh, seperti bintang yang memudar di balik kabut tebal. Namun di dalam hatinya yang lelah, Sinta masih menyimpan secercah api kecil. Api itu sering ia bisikan pada dirinya sendiri sebelum tidur. Aku tidak boleh menyerah. Meski tembok ini tinggi, aku akan cari jalan. Kalau bukan di sini, mungkin ada negeri lain yang mau menerima aku. Dan kalimat itu kelak akan menjadi kenyataan. Sebuah takdir besar yang menuntunnya ke negeri seberang, Malaysia. Hari-hari Sinta berjalan bagai roda yang berputar di jalan berlubang, selalu keras, melelahkan, dan penuh guncangan. Setiap pagi, ia sudah berdiri di depan kelas TK kecil itu. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menyambut anak-anak yang datang sambil menggandeng tas bergambar kartun. "Selamat pagi, Bu Guru Sinta," teriak mereka ceria. "Selamat pagi anak-anak manis," jawabnya, mencoba menularkan energi yang bahkan dirinya sendiri sudah hampir kehabisan. Sinta mengajari mereka menyanyi, menari, menggambar, dan mengeja huruf-huruf. Tawa anak-anak itu sesekali membuat hatinya terasa hangat. Namun, di balik senyum itu ada kepahitan yang tak bisa ia sembunyikan. Gajinya hanya Rp400.000 sebulan. Jumlah yang lebih mirip upah harian di kota besar. Tapi baginya adalah penghasilan sebulan penuh. Setiap akhir bulan, ketika menerima amplop kecil berisi lembaran uang lusuh, hatinya selalu bergetar. Bukan karena bahagia, melainkan karena cemas. Uang itu tak cukup untuk kebutuhan dasar. Sinta sering menahan lapar, menyisakan makanan untuk adiknya dan ibunya yang sakit. Siang hari, setelah sekolah usai, ia buru-buru pulang, mengganti baju, lalu mengenakan jaket hijau lusuh. Motor tuanya yang sudah berkarat menjadi teman setia di jalanan. Dengan wajah yang masih lelah, ia menjemput dan mengantar penumpang, kadang hingga larut malam. Pernah suatu sore ketika hujan turun deras, ia harus tetap menembus jalanan dengan motor tuanya. Ban motornya selip, ia terjatuh, lututnya berdarah, penumpang marah karena bajunya basah. Dengan tubuh gemetar, Sinta hanya bisa meminta maaf, lalu melanjutkan perjalanan meski perih merayapi kakinya. Malam itu, ia pulang dengan pakaian basah kuyup dan tubuh yang menggigil. Sampai di rumah papan, ibunya terkejut melihat luka di kakinya. "Kenapa kamu paksa diri begini, Nak? Tubuhmu bisa rusak." Sinta hanya tersenyum, menahan air mata. "Tak apa, Bu. Yang penting kita bisa makan malam ini." 2 tahun lamanya ia menjalani hidup seperti itu. 2 tahun di mana tubuh mudanya terkikis oleh lelah yang tak pernah habis. 2 tahun di mana setiap mimpi tentang menjadi guru sungguhan terasa semakin jauh. Namun, meski begitu, Sinta tidak berhenti mencoba. Ia berkali-kali mendaftar beasiswa kuliah. Ia mengumpulkan berkas, fotokopi ijazah,
surat keterangan miskin, hingga surat rekomendasi dari kepala desa. Berkali-kali pula ia pergi ke kantor dinas pendidikan, berharap ada secercah harapan. Tetapi kenyataan selalu sama, prosesnya dipersulit. Ada yang bilang berkasmu kurang lengkap. Ada pula yang berkata, maaf, kuota sudah penuh. Pernah juga ia melihat dengan matanya sendiri, ada seorang anak pejabat yang langsung diterima meski syaratnya belum lengkap. Sinta pulang dengan hati remuk. Di perjalanan, ia menahan tangis di atas motor. Air matanya bercampur dengan debu jalanan. Apa salahku Tuhan? Aku hanya ingin jadi guru. Kenapa begitu sulit? Malam-malamnya diisi dengan doa yang panjang. Di depan sajadah lusuh, ia menangis dalam sujud. Ya Allah, beri aku jalan. Kalau di negeri ini pintu tertutup, mungkin ada negeri lain yang kau siapkan untukku. Dan doa itu seperti bisikan takdir. Dari obrolan seorang penumpang yang ia antar, Sinta mendengar kabar bahwa di Malaysia, negeri jiran, ada peluang kerja sebagai guru taman kanak-kanak. Gajinya tidak main-main, 10 juta rupiah sebulan. Sinta tercekat mendengarnya. 10 juta, jumlah yang tak pernah terbayang dalam hidupnya. Itu 25 kali lipat dari gaji yang ia terima di Indonesia. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli obat untuk ibunya, membayar sekolah adiknya, bahkan memperbaiki rumah rayot mereka. Namun harapan itu bercampur dengan rasa takut. Bagaimana cara ia ke Malaysia? Apakah mungkin seorang gadis miskin seperti dirinya bisa menyeberang ke negeri orang? Biaya keberangkatan, izin kerja, semua tampak rumit dan mahal. Tapi di dalam hati, Sinta tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. 2 tahun sudah cukup untuk membuat tubuh dan jiwanya hampir hancur. Bila ia bertahan lebih lama, mungkin ia akan menyerah pada takdir miskin. Malam itu ia menatap wajah ibunya yang tertidur. Lalu adiknya yang meringkuk di sudut kasur tipis. Air matanya mengalir pelan. Kalau tanah airku menutup pintu, mungkin aku harus mengetuk pintu negeri orang. Demi kalian, aku akan pergi. Demi mimpi, aku akan berjuang. Dengan hati yang bergetar, Sinta membuat keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengubah jalan takdirnya. Ia akan mencoba peruntungan ke Malaysia. Keputusan itu akhirnya diambil. Sinta tahu, untuk bisa menyeberang ke Malaysia, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berarti baginya. Dengan berat hati, ia menjual motor tua yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya mengojek. Motor berkarat itu bukan sekadar kendaraan, melainkan sahabat yang menemaninya siang dan malam, menanggung beban penumpang, menahan panas, hujan, bahkan darah dari luka ketika ia jatuh. Namun, demi mimpi yang lebih besar, Sinta melepaskannya. Hasil penjualan motor itu tidak seberapa, tapi cukup untuk biaya administrasi keberangkatan dan ongkos perjalanan ke Jakarta, tempat ia harus mengurus dokumen dan mencari agen penyalur tenaga kerja. Hari ia berangkat, suasana rumah papan itu penuh tangis. Ibunya menggenggam tangan Sinta erat-erat, seakan tak rela melepas. Anakku, jangan takut. Allah akan menjagamu. Jangan pernah lupa sholat. Jangan lupa asalmu. Ibu percaya kamu akan berhasil. Sinta menunduk. Air latanya jatuh membasahi punggung tangan sang ibu. Doakan aku, Bu. Aku pergi bukan untuk diriku saja. Aku pergi agar bisa mengangkat kita semua dari kemiskinan ini. Perjalanan menuju Malaysia tidaklah mudah. Di Jakarta, ia harus menunggu berhari-hari di sebuah rumah penampungan bersama calon pekerja lain. Makanan seadanya, tidur beralaskan tikar, dan rasa cemas yang menghantui setiap malam. Ada yang pulang karena takut, ada yang tertipu agen palsu. Sinta berdoa agar langkahnya dilindungi dari segala keburukan. Beberapa kali ia hampir putus asa.
Pernah ia ditolak sebuah agen kerja karena hanya lulusan SMA. "Kami butuh yang minimal diploma," kata mereka. Sinta pulang ke penginapan dengan wajah pucat, merasa mimpi itu kembali hampir sirna. Tapi setiap kali menyerah datang, ia selalu teringat wajah ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang menunggu biaya sekolah. Dari situlah ia kembali berdiri. Bulan demi bulan berganti, hingga akhirnya kabar baik datang. Sebuah sekolah taman kanak-kanak di Kuala Lumpur membuka lowongan. Mereka tidak hanya melihat ijazah, tapi juga mencari calon guru yang sabar, punya jiwa mendidik, dan pengalaman walaupun sekecil apapun. Sinta memberanikan diri melamar. Dalam wawancara, ia menceritakan pengalamannya mengajar TK di Indonesia dengan gaji kecil, tentang cintanya pada anak-anak, dan tentang mimpinya menjadi guru. Kepala sekolah yang mewawancarainya, seorang wanita paruh baya bernama Puan Salmah, menatapnya lekat-lekat. "Kenapa kamu ingin menjadi guru di sini, Sinta?" tanya Puan Salmah lembut. Sinta menarik napas panjang. "Karena di tempat saya berasal, saya tidak diberi kesempatan. Saya ingin mengajar bukan untuk kaya, tapi karena saya percaya anak-anak adalah cahaya masa depan. Kalau ibu memberi saya kesempatan, saya akan mengabdi sepenuh hati." Ada hening sejenak, lalu senyum tulus mereka di wajah Puan Salma. "Anakku, ijazahmu mungkin sederhana, tapi hatimu lebih besar daripada banyak lulusan universitas. Mulai bulan depan, kamu bisa mengajar di sini." Air mata Sinta pecah tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada yang melihat ketulusan bukan sekedar kertas ijazah. Ada yang menghargai dirinya apa adanya, bukan menutup pintu hanya karena ia miskin dan lulusan SMA. Hari itu ia pulang ke penginapan dengan hati yang bergetar. Ia menatap langit Kuala Lumpur yang berwarna keemasan di senja hari. Lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, ternyata benar. Jika satu pintu ditutup, Engkau membuka pintu lain yang lebih indah. Aku datang jauh-jauh dan Engkau memberi rumah untuk mimpiku di negeri ini." Namun, meski diterima, perjalanan barunya bukan berarti tanpa ujian. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa yang berbeda, dan kultur yang asing. Kadang ia merasa canggung ketika lidahnya salah menyebut kata. Kadang ia rindu tanah air, meski tanah itu sering membuatnya kecewa. Tetapi setiap kali ia menatap ruang kelas TK itu, dengan meja-meja kecil penuh warna, dengan anak-anak yang berlari riang menyebutnya "Ciku Sinta", semua keraguan sirna. Di negeri ini, ia bukan sekedar lulusan SMA yang tidak cukup. Di negeri ini, ia adalah seorang guru. Pagi itu, sinar matahari Kuala Lumpur menembus jendela ruang kelas kecil dengan tirai warna-warni. Sinta berdiri di depan cermin tua di kamarnya, merapikan jilbabnya yang sederhana. Baju kurung polos warna biru langit, ia kenakan dengan hati-hati. Bukan pakaian mahal, bukan busana mewah, namun cukup untuk membuatnya tampak rapi dan penuh wibawa. Hari ini adalah hari yang sudah lama ia tunggu. Hari pertama ia benar-benar menjadi guru di negeri orang. Langkahnya sedikit bergetar ketika memasuki halaman sekolah. Anak-anak kecil sudah berlarian membawa tas bergambar kartun, sebagian menggenggam tangan orang tua mereka. Begitu melihatnya, beberapa guru senior menyambut dengan senyum ramah. Dan ketika ia memasuki kelas, serentak terdengar suara ceria. "Selamat pagi, Cikgu Sinta." Sinta tertegun. Kata itu, "Cikgu," mengalun indah di telinganya, bagai musik lembut yang menenangkan luka. Anak-anak memandangnya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Senyum mereka tulus tanpa prasangka. Dalam benak Sinta, seolah semua kelelahan bertahun-tahun di Indonesia terhapus oleh sapaan sederhana itu. Dengan suara lembut, ia memperkenalkan diri.
Lalu ia mulai mengajarkan mereka lagu-lagu sederhana, mengenalkan huruf dengan papan tulis warna-warni, dan menceritakan dongeng Nusantara yang ia bawa dari kampung halamannya. Anak-anak itu mendengarkan dengan penuh antusias. Ada yang tertawa, ada yang menirukan, ada pula yang menepuk tangan dengan gembira. Setiap senyum mungil yang ia lihat terasa seperti obat bagi luka lama. Ia teringat saat di Indonesia betapa ia sering diremehkan hanya karena ijazah SMA. Betapa gajinya hanya cukup untuk membeli beras beberapa kilogram. Betapa ia harus membelah diri antara guru TK miskin dan tukang ojek online. Kini, di negeri seberang, semua itu terbayar. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sinta mulai dikenal oleh para orang tua murid sebagai guru yang sabar dan penuh kasih. Ia tak hanya mengajar, tapi juga merangkul anak-anak dengan hati seorang ibu. "Cikgu Sinta, anak saya sekarang suka membaca karena Cikgu selalu mendongeng," ucap seorang ibu pada suatu sore. Hati Sinta bergetar mendengarnya. Untuk pertama kali, usahanya dihargai dengan tulus, bukan sekadar dinilai dari selembar ijazah. Lalu tibalah akhir bulan. Sinta dipanggil ke ruang administrasi. Ia menerima amplop gaji pertamanya. Tangannya bergetar ketika membukanya. Lembar-lembar uang ringgit itu bila dikonversi bernilai sekitar 10 juta rupiah. Angka itu membuat dadanya sesak oleh haru. Ia teringat masa lalu. Ketika dulu, ia hanya digaji Rp400.000 di kampung. Angka yang bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan dasar. Ia teringat malam-malam hujan saat mengojek dengan motor reyot. Teringat bagaimana ia pernah jatuh, berdarah, dan tetap memaksa diri bekerja. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Dengan gaji itu, ia bisa mengirim uang ke kampung. Ia mengirimkan sebagian untuk ibunya agar bisa membeli obat yang layak. Ia juga menyisihkan untuk biaya sekolah adiknya, bahkan menyisakan cukup untuk merenovasi rumah papan yang hampir roboh. Malam ketika ia mengirim uang itu, ibunya menelpon sambil terisak. "Anakku, doa ibu tak pernah putus. Allah benar-benar mengangkat derajatmu." Sinta menangis terseduh di ujung telepon. "Bu, semua ini bukan karena aku kuat, tapi karena Allah membawaku ke sini, dan Malaysia memberiku kesempatan." Malam itu, setelah semua selesai, ia berjalan keluar rumah kos kecilnya. Angin Kuala Lumpur berhembus lembut. Langit penuh bintang. Ia menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Kau bawa aku jauh dari tanah kelahiran, tapi Kau pertemukan aku dengan takdir yang indah. Terima kasih Malaysia telah memberi harga diri pada seorang gadis miskin yang dulu hampir menyerah." Di dalam hatinya, Sinta membuat janji. Ia akan mengabdi sepenuh hati. Ia akan membalas semua kebaikan negeri ini dengan dedikasi. Karena disinilah mimpinya menemukan rumah.